Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Salam sejahtera, selamat malam dan buat sahabat-sahabatku. Hum swastiastu, santi santi hum rahayu. Sudah seharusnya dan sewajarnya Ramadan malam ke-14 dan hari 13 yang sudah jalankan ini kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya cerita Pak Pon ya. Jadi dulu saya tuh pernah ke Jawa Barat tahun 2001-an ya. Tepatnya di lereng Gunung Galunggung. Nah, saya itu diberi amalan oleh ulama itu. Amalan itu kalau orang sekarang ini untuk menghipnotis rasa sakit. Nah, prakteknya gini Pak Pon. Harus pakai lilin. Lilin dibakar ya, terus kita pandang sambil baca mantranya. Gitu Pak Pon. Pak Pon mau nggak ngamalin Pak Pon? Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Ini Ya, sekedar pokoknya diskusi. saya aja bisa dengarnya. Ya, jadi nah mantranya itu sahabat-sahabat begini. Bahasa Sunda ya, Sunda Jawa. Sunda Islam begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ton manonton nu ayak di jeruk panon. Budak letik raja kandi. Urip kagusti waras. Hu Allah la ilaha illallah Muhammad Rasul. Gitu Pak. Dan itu pernah saya praktekkan Pak. Suatu ketika ada orang sakit sudah nggak kuat gitu ya. Saya bacaan itu terus saya setengahnya dihipnotis ya. Saya bacaan itu, saya bilang rasa sakitmu di dalam tubuhmu hilang dan menjadi sehat. Walhasil nggak sakit Pak. Nah itulah. Nah tata caranya cuma mantra dari Pasundan ini, dari tanah Jawa Barat ya. Pasundan ini harus pakai lilin latihannya, dibakar. Terus kita pandang sampai lilin itu padam. Kalau lilin itu padam, Pak Pon, ya kan nanti kita teskan. Cetak itu kita lihat langsung jatuh, Pak Pon. Itu. Nah itu untuk amalan dari Pasundan, ya. Tapi ada juga amalan yang membaca sholawat itu sekali membaca, Pak Pon, ya. Itu sama dengan membaca sholawat 300.000 kali. Itu sholawat itu dulu saya dapatnya dari Kiai Abdurrahman Karanggawa. Nah amalan itu dipakai oleh para toreko Tijaniyah. Namanya sholawat Fatih. Kemarin sudah saya jelaskan. Nah sholawat Fatih ini Pak Pon kalau dibaca ya. Allahumma sholli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Man barang siapa qiraatu salatun fatih membaca salat fatih wahidan sekali kama seperti ya seperti salasina asyara mi alfi marotin sama dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 300.000 kali. Itu Pak. Memang amalan ulama-ulama zaman dulu lain-lain Pak Pon ya. Iya, betul. Termasuk ilmu yang lain Pak Pon. Makanya saya kadang itu dengan teman-teman memberikan amalan-amalan. Ada yang pakai dupa, ada yang tanya, bagaimana Gus hukumnya pakai dupa? Loh, Kanjeng Nabi itu waktu di Gua Hiro ya 40 hari 40 malam di gua itu dibakari buhur Pak Pon. Dan bahkan di Mekah itu ini hari ya kan, di Ka'bah itu setiap hampir sebulan sekali bahkan seminggu sekali itu dupanya diganti buhurnya di ruangan di dalam Ka'bah. Buhur itu kayak semacam kemenyan, kalau di Indonesia ini kemenyan ya. Ya. Tapi ini buhur. Nah kalau bahasa trennya itu dupa. Nah pertanyaan, apakah mungkin dupa mempunyai energi kekuatan? Ada. Pertama, dupa itu kalau dimanfaatkan untuk hal kebaikan ya, asap haruman ini menyampaikan para malaikat itu ke
Gusti Allah, Pak. Jadi ada malaikat yang tugasnya itu menyampaikan asap-asapan, tapi harum ya, Iya. ya kan? Ibadah asap-asapan, asap ini kan bagian dari makhluk. Kalau ini diantar oleh malaikat sampai ke ke Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga begitu asap-asapan itu sampai, energi itu nyampe menyebar, maka insya Allah doanya terkabul gitu, Pak. Makanya saya cerita, Pak Bon. Almarhum Kiai Khairuddin Rahman itu suatu ketika ya, Pak Bon. Imam Utomo Gubernur Jawa Timur tahu, Pak Iya Bon? tahu, Pak. Setiap hari didemo oleh orang Sidoarjo, demo tanah Sidoarjo. Nah akhirnya sowan ke Kiai, Pak Yai, kok saya didemo terus, gimana caranya mengatasi supaya tidak didemo? Oleh Kiai dikasih kemenyan Arab, Pak Bon. Gubernur Jawa Timur itu Imam Utomo, nih kamu bakar jangan sampai ada orang tahu. Akhirnya sudah pas hari hanya habis dikasih, dia di kantor Pemda Jawa Timur sendirian, Pak Bon. Imam Utomo Gubernur. Wes sudah dibakar, semua pegawai suruh pergi. Dia bakar sendiri kemenyan itu di kantor gubernuran. Sampai selesai dari jam 12 sampai malam. Walhasil, Pak Bon, akhirnya nggak didemo akhirnya. Sampai Imam Utomo turun, belum pernah masyarakat Sidoarjo demo ke Pemda Jawa Timur. Malah demonya ke Jakarta. Nah itu bisa apa? Sebuah energi asap-asapan, kalau itu didoain oleh para kiai atau aulia, insya Allah mampu memberikan solusi yang dibutuhkan manusia, gitu ya. Tapi juga tidak harus dibuat hal-hal yang sifatnya menduakan Tuhan, itu pelantara semuanya. Atau memanggil hal-hal yang sifatnya kurang bagus lah ya, jangan. Sebaiknya di dupa itu digunakan untuk hal-hal yang baik. Contohnya, ya Allah, bisa bab dupa ini, harumnya dupa ini, semoga malaikatmu memberikan rezeki, memberikan bisa bab dupa ini saya jadi laris toko, warung dan sebagainya. Makanya ada orang itu berniat, saya membakar dupa, niat sodako kepada para malaikat. Asodako itu lil malaikati, sedekah kepada malaikat itu berupa apa? Uang tidak mungkin, doa tidak mungkin. Akhirnya dibakarkan asap-asapan dupa, gitu, Pak. Asodako itu lil malaikati, sedekah kepada para malaikat. Kalau malaikat sudah tidak butuh uang, tidak butuh doa, tidak butuh ini, solusinya yaitu asodako itu ma'adupa, sedekah dengan dupa dibakari, gitu, Pak. Ya, jadi kan kita nggak ngawur, semua ini nggak boleh. Nah, jadi semua itu gampang-gampang enak, Pak Bon, ya kan? Ya. Jadi nggak terlalu rumit. Makanya ulama-ulama zaman dulu dengan sekarang beda, Pak Bon. Itu sahabat-sahabat tadi sudah saya sampaikan tentang hal-hal yang semoga bermanfaat ya. Satu catatan yang terpenting, mudah-mudahan saya membangun masjid bisa terlaksana, sahabat-sahabat ikut mendukung. Tak lupa ada salah satu hadis mengatakan as-sodaqatu ta'udumi tatasui. Sedekah itu mencegah kematian yang buruk. Kalau Anda supaya tidak mati buruk, ya kan, dagang tidak hancur dan sebagainya, utamakan sedekah. Walaupun cuma satu batang rokok, niatkan sedekah kepada orang. Atau setidak-tidaknya satu suapan nasi aja. Kalau Anda berniat sedekah, insya Allah ta'udu mitatasui, mencegah dari kematian. Dan Anda jangan pernah bosan-bosan kalau sedekah itu. Nanti sedekah baru 2 kali terus bosan, enggak. Selamanya. Karena Kanjeng Nabi itu kalau sedekah dari hidup sampai dia meninggal. Nah, itu sunahnya begitu. Kalau ada orang mengatakan, "No, kalau memberi orang gini-gini, kalau Anda niat sedekah dan ikhlas, saya yakin akan bertambah. Tapi kalau Anda berniat Anda mampu memberi, itu adalah kesombongan, karena semua ini adalah titipan Allah." Gitu, sahabat-sahabat. Bukan begitu, Pak Pon ya? Ya. Baik itu makanan, uang dan sebagainya. Gitu aja akhir kata dari saya bersama Pak Poniran. Pak Poniman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.